Matius pasal yang ke-24. Kita akan membaca 3 ayat yang pertama supaya kita mengerti konteks daripada khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Khotbah tentang akhir zaman. Sehingga kita mengerti rencana dan rancangan Tuhan di hari-hari terakhir ini, saudara. Matius 24 dimulai dari ayat yang pertama. Di sana kalau kita lihat perikopnya, pasal 24 dan 25 merupakan satu paket pengajaran khotbah tentang akhir zaman. Tentang bait Allah akan diruntuhkan, kemudian ada permulaan penderitaan, siksaan yang berat, Mesias palsu, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, nasihat supaya berjaga-jaga, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kemudian masuk di pasal yang ke-25, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, perumpamaan tentang talenta, dan diakhiri dengan penghakiman terakhir. Kita tidak akan membaca ayat per ayat, tetapi saya akan memberikan kepada Anda garis besar, kerangka daripada khotbah Yesus tentang akhir zaman. Mari kita baca dulu Matius 24 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi khotbah akhir zaman di Bukit Zaitun ini diajarkan oleh Yesus pada minggu terakhir sebelum penyalipannya. Dan dia melakukan semua itu setelah keluar dari bait Allah. Tadi ayat yang pertama dikatakan keluar dari bait Allah untuk terakhir kalinya. Dan berbicara tentang hari-hari terakhir dan disampaikan untuk menjawab pertanyaan daripada para murid. Nah, kita harus tahu bahwa Matius pasal yang ke-24 ini harus dipelajari secara paralel bersama-sama dengan Markus pasal yang ke-13 dan juga Lukas pasal yang ke-17 serta Lukas pasal yang ke-21. Ini harus dipelajari secara bersama-sama, dibandingkan satu dengan yang lainnya. Dan saya mau katakan, Anda harus perhatikan kalimat saya berikutnya, bahwa bagian pasal 24 dan 25 daripada Injil Matius menjelaskan tentang masa tribulasi, tentang masa kesesakan yang diikuti dengan masa kesesakan yang besar. Nanti saya akan jelaskan bahwa pasal 24 dari Injil Matius sama sekali tidak berbicara tentang pengangkatan. Karena pengangkatan sudah terjadi sebelum masa yang dijelaskan oleh Yesus dimulai. Jadi dimulai dengan pengangkatan. Itu adalah hari raya peniupan serunai. Ini adalah peristiwa profetik berikutnya yang akan dialami oleh gereja Tuhan. Baru setelah itu bangsa Israel dan orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya akan masuk ke dalam masa tribulasi yang diajarkan oleh Yesus sendiri di sini. Dan Anda harus perhatikan bahwa bagian ini dari Injil Matius merujuk secara khusus kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel, dan semuanya mengarah kepada persiapan akan kedatangan Kristus yang kedua bagi orang-orang Yahudi. Jadi bagian ini sekali lagi menjawab pertanyaan para murid. Dan Anda tahu para murid Yesus
semuanya orang Yahudi, dan mereka tidak mewakili gereja. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena gereja belum lahir di Injil Matius. Sekalipun Yesus menyebutkan jemaat di dalam Matius 16 ayat yang ke-18, Yesus menyebut di sana bahwa dia akan mendirikan jemaatnya. Berbicara tentang gereja. Tetapi gereja baru akan lahir, gereja baru akan dijabarkan secara jelas dan secara rinci di Kisah Para Rasul. Jadi para murid di sini ketika bertanya kepada Yesus, mereka tidak sedang memikirkan tentang gereja, bahkan mereka belum mengerti konsep gereja. Mereka belum memahami perbedaan antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua daripada Yesus Kristus. Mereka berharap ketika Yesus datang untuk pertama kalinya dan dia akan menetapkan kerajaan Allah di muka bumi. Lalu hal itu belum terjadi dan semua ini membuat para murid menjadi kebingungan. Jadi mereka belum mengerti tentang gereja, mereka belum mendengar apapun pengajaran tentang pengangkatan. Yesus baru akan memberikan konsep pengangkatan ini beberapa hari kemudian ketika dia mengajar mereka di kamar loteng Yerusalem di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Di sanalah baru Yesus berbicara menyinggung sedikit tentang kenaikannya ke surga, tentang pengangkatan, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan rumah bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Jadi sekali lagi bahwa Matius 24 dan 25 ini merujuk bukan secara langsung kepada gereja di dalam aplikasinya. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengangkatan, karena hal pengangkatan belum terpikirkan oleh para murid pada waktu itu. Tentunya bukan berarti terus pasal 24 dan pasal 25 Anda bisa robek dari Alkitab Anda, kemudian Anda buang begitu saja. Tetapi gereja Tuhan bisa belajar beberapa prinsip dari dua pasal ini. Misalkan nanti kita akan lihat di dalam Matius 25, perumpamaan tentang talenta. Kita harus mengasah talenta kita. Kita harus memakai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Juga berbicara tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, tentang mempertahankan minyak, tentang supaya minyak urapan, supaya api Roh Kudus itu tidak padam di dalam kehidupan kita. Serta nanti akhirnya juga ketika penghakiman kambing dan domba, itu kita diajarkan tentang bagaimana kita harus berbuat baik dan lain sebagainya. Jadi prinsip-prinsipnya kita bisa belajar. Tetapi Matius 24 dan 25 tidak secara langsung ditujukan kepada gereja Tuhan. Ini merupakan teks untuk orang Yahudi dan kita akan buktikan hal itu. Karena perkataan Yesus pun, apa yang disampaikan oleh Yesus pun, ini berlangsung di Yudea. Kemudian kalau kita lihat Matius 24 ayat yang ke-20, perhatikan di sana, ini menguatkan argumen bahwa teks ini diperuntukkan bagi orang Yahudi. Matius 24 dikatakan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Gereja tidak memperingati Sabat seperti orang Yahudi. Jadi jelas di sini bahwa ini tidak berkaitan dengan gereja. Lihat lagi ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, berbicara tentang antikris, berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kita sudah belajar panjang lebar tentang kitab Daniel, khususnya Daniel pasal yang ke-9 yang dirujuk oleh Yesus di sini. Daniel pasal yang ke-9 itu diperuntukkan bagi Daniel dan kaum sebangsa Daniel serta kota Yerusalem. Jadi bagian ini menguatkan bahwa teks ini adalah untuk bangsa Yahudi.
Nah, nanti Anda akan lihat di ayat-ayat yang lain bahwa ada kata-kata orang-orang pilihan. Itu pun tidak merujuk kepada gereja, tetapi berbicara tentang orang Yahudi yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, yang akan diluputkan, yang akan diselamatkan selama masa kesesakan besar. Kalau Anda mempelajari juga di dalam Lukas pasal yang ke-21, di sana terdapat pengajaran yang sama dan merujuk kepada rencana Tuhan bagi bangsa Israel, dan dikomunikasikan kepada perwakilan Yahudi, yaitu para murid Yesus yang bertanya kepada Yesus. Ya, gereja tidak disebutkan di sana, dan Yesus tidak menyebutkan sama sekali tentang pengangkatan. Bahkan sekali lagi para murid belum mengerti konsep pengangkatan pada waktu itu. Tadi kita sudah membaca 3 ayat yang pertama, Matius 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, jadi kita lihat ayat yang ketiga, di sana ada bagian yang berkata, itu bila manakah itu akan terjadi. Ini adalah pertanyaan yang pertama daripada para murid. Total ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama berbicara tentang kapan Bait Allah ini akan runtuh. Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena pertanyaan itu sudah dijawab di kitab yang lain, yaitu kitab Daniel. Ketika ya Tuhan memberikan nubuatan kepada Daniel, memprediksikan keruntuhan daripada Bait Allah di Yerusalem, hancurnya kota Yerusalem. Yesus tidak jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang menjadi tanda kedatangan Kristus? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi tanda kesudahan dunia? Jadi Anda catat, jawaban atas pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 itu dibagi menjadi 2. Yesus menjawabnya dalam hal waktu dan juga dalam hal tanda-tandanya. Jadi ada bagian waktu, ada bagian soal tandanya. Yesus menjawabnya di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-31. Kemudian di pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46, Yesus menjawab pertanyaan para murid soal waktu. Kapan hal ini akan terjadi? Kapan kedatanganmu akan terjadi? Kapan kesudahan dunia? Itu dijawab oleh Yesus. Kemudian di antara kedua bagian ini, Yesus memberikan tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Nanti kita akan lihat sebagian. Dan sekali lagi Yesus tidak sedang berbicara tentang pengangkatan saat itu, karena para murid belum siap untuk memahaminya. Konsep gereja baru akan diuraikan nantinya di Kisah Para Rasul. Itu pun para murid masih bingung, sampai muncul yang namanya Rasul Paulus. Dan Rasul Pauluslah yang diberikan pewahyuan oleh Tuhan tentang bagaimana mengatur dan bagaimana mengadministrasikan gereja secara baik, secara teratur, secara tertib, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mereka sudah mendengar konsep gereja, tetapi mereka belum memahaminya dengan baik. Karena itu tidak mungkin Yesus menjelaskan tentang pengangkatan. Dan pada saat itu gereja masihlah merupakan sebuah misteri bagi para murid. Ya, misteri yang akhirnya dibukakan dengan berjalannya waktu, dengan kelahiran gereja di Kisah Para Rasul dan seterusnya. Surat-surat Rasul Paulus semuanya menjelaskan tentang gereja. Dan perhatian para murid pada waktu itu, pada waktu bertanya kepada Yesus, secara spesifik dia tertuju kepada kehancuran Bait Allah. Kita harus tahu perspektif para murid, perspektif orang Yahudi, orang Israel tentang Bait Allah. Jadi kita harus mengerti untuk bisa menghargai pertanyaan mereka. Bait Allah bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, merupakan hal yang sangat berharga, hal yang paling megah yang mereka miliki di zaman itu.
Jadi kehancuran bait Allah itu dapat disamakan dengan dunia kiamat bagi bangsa Yahudi. Maka dari itu logis kalau kemudian muncul pertanyaan, oke, kalau bait Allah akan hancur dan tidak ada satu batu pun yang akan tertumpuk di atas batu yang lain, maka tentu saja kedatanganmu, Yesus, sudah semakin dekat. Dan mereka mempertanyakan kapan Yesus akan datang kembali untuk menetapkan dan mendirikan kerajaannya di muka bumi. Kalau bukan sekarang, kapan? Itu pertanyaan daripada para murid. Mari sekarang kita lihat secara spesifik jawaban Yesus. Jawaban Yesus dibagi menjadi dua. Pasal 24 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14. Nanti Anda membaca sendiri ya. Karena kita tidak punya waktu untuk membaca satu persatu ayat yang ada. Ayat 4 sampai ayat yang ke-14 dari pasal 24 ini dipersamakan dengan 4 penunggang kuda di Wahyu pasal yang ke-6. Anda harus ingat bahwa gereja sudah mengalami pengangkatan di Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama. Jadi kalau kita sudah masuk ke Wahyu pasal yang ke-6, itu artinya masa tribulasi, masa kesesakan itu sudah dimulai. Dan sekali lagi kalau Anda melihat pasal yang ke-24, ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Di sini jelas bahwa ini merupakan referensi terhadap bangsa Israel, terhadap orang-orang Yahudi. Merekalah yang dibenci oleh semua bangsa. Jadi ini tidak bisa diterapkan untuk segala bangsa, karena bangsa Israel lah yang paling banyak musuhnya di dunia ini. Jadi ini merupakan peristiwa yang digambarkan oleh Yesus, merupakan peristiwa yang mengikuti pengangkatan yang akan terjadi ketika masa tribulasi itu dimulai sebelum kerajaan milenial ditetapkan dan didirikan oleh Yesus di muka bumi ini. Kita tahu bahwa masa tribulasi dibagi menjadi 2 periode, 3,5 tahun masa kesesakan, kemudian 3,5 tahun yang kedua adalah masa kesesakan yang besar. Itu jawaban Yesus yang pertama. Kemudian jawaban Yesus yang kedua itu ditulis dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-28. Sekali lagi nanti ini menjadi PR Anda untuk membaca ayat per ayat dari pasal 24 Injil Matius. Kita lihat secara spesifik ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia ini berbicara tentang kedatangan yang kedua. Dan di sini dikatakan kedatangan anak manusia. Gereja tidak mengenal Yesus sebagai anak manusia. Gereja mengenal Yesus sebagai anak Allah. Dan yang terjadi selama masa kesesakan besar ditulis secara rinci di dalam Wahyu pasal yang keempat sampai Wahyu pasal yang ke-18. Nanti Anda bisa membandingkan ya apa yang digambarkan oleh Yesus dalam Matius 24 dengan apa yang didapatkan oleh Yohanes melalui kitab Wahyu. Dan sekali lagi, ini bukan merupakan tanda-tanda terjadinya pengangkatan, karena konteksnya pengangkatan ini merupakan tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah yang akan ditetapkan di muka bumi, yaitu kerajaan milenial, kerajaan 1000 tahun. Karena itu kita tidak boleh memaksakan isu pengangkatan di bagian pasal 24 daripada Injil Matius ini. Saya akan mengajak Anda kenapa ada beberapa bagian daripada pasal ini yang dianggap bahwa Yesus sedang berbicara tentang pengangkatan. Mari kita lihat ayat yang ke-31. Matius 24 ayat yang ke-31.
Di sana dikatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, disinilah yang seringkali disalah tafsirkan soal pengangkatan. Karena pada saat pengangkatan memang akan ada suara tiupan sangkakala, ya, yang akan terdengar, ya, dan juga akan ada pengumpulan orang-orang percaya, ya, ketika pengangkatan terjadi. Tetapi ini tidak sedang berbicara tentang pengangkatan. Kenapa? Karena di sini tidak disinggung sama sekali. Anda harus ingat pengajaran Rasul Paulus 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 tentang pengangkatan. Harus ada kebangkitan orang-orang mati. Kemudian yang masih hidup baru akan diangkat setelah yang mati dibangkitkan. Di sini tidak berbicara sama sekali tentang kebangkitan orang kudus. Tidak berbicara sama sekali tentang kebangkitan orang-orang yang sudah mati. Dan orang pilihan di sini memang mencakup orang-orang non-Yahudi yang diselamatkan selama masa kesesakan besar, tetapi ini bukanlah pengangkatan. Kemudian kita lihat lagi bagian lain, ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42 yang seringkali dianggap sebagai pengangkatan. Saya akan memberikan buktinya kepada Anda bahwa ini bukan pengangkatan. Ayat 40 sampai 42 di sana dikatakan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bukankah kita seringkali ditakut-takuti dengan ayat ini, saudara? Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pertanyaannya, apakah ini pengangkatan? Memang mirip sekali dengan pengangkatan. Pada saat pengangkatan nanti, hal seperti ini juga akan terjadi. Tetapi bagian ini, Yesus tidak sedang berbicara tentang pengangkatan. Mau tahu buktinya? Kita lihat beberapa ayat sebelumnya. Ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita harus melihat ayat-ayat di sekitarnya. Supaya kita tidak hanya asal comot ayat kemudian menjadikan itu kepercayaan kita, menjadikan itu doktrin kita. Kita harus tahu konteksnya secara keseluruhan. Ayat 36 di sana dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Nah, waktu Yesus ngomong begini, Yesus masih ada di bumi, anak pun tidak. Saya percaya hari ini Yesus yang ada di surga, dia tahu kapan dia akan datang. Ya, jadi ayat ini berbicara ketika Yesus masih ada di bumi. Yesus terbatas waktu itu. Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Perhatikan ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh untuk masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Baru kemudian muncullah ayat pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi waktu itu dipersamakan dengan zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Orang-orang dilenyapkan. Pada waktu pengangkatan, orang-orang percaya juga akan dilenyapkan. Tetapi perhatikan, di sini mereka dilenyapkan oleh penghakiman Allah, bukan karena pengangkatan. Kalau gereja Tuhan dilenyapkan karena pengangkatan, kalau di sini mereka dilenyapkan oleh penghakiman Allah. Karena itu kuncinya ada di zaman Nuh. Di zaman Nuh terjadi penghakiman Allah melalui air bah. Sekarang supaya memperkuat, meyakinkan kita lebih lagi, kita buka di dalam Lukas 17 ayat yang ke-34. Ini lebih jelas lagi, saudara. Karena
Yesus secara spesifik menjawab pertanyaan ini. Apakah ini berkaitan dengan pengangkatan? Dan kita akan mendapat jawabannya secara jelas. Lukas 17 ayat 34 sampai 37. Menjawab pertanyaan yang sama. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Wow, betapa mengerikannya. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Perhatikan jawaban Yesus. Kata mereka kepada Yesus, mereka tanya, di mana Tuhan? Jawab Yesus apa? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Coba sekarang kita lihat Yehezkiel 39 ayat yang ke-17. Yehezkiel pasal yang ke-39 ayat yang ke-17. Kemudian nanti Anda siapkan Wahyu 19 ya. Supaya jelas apa yang dimaksud dengan jawaban Tuhan. Di mana mayat berada, di mana bangkai berada, di situ ada burung nasar. Apa maksudnya? Ya. Yehezkiel 39 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Wahyu 19. Sekarang kita lihat Wahyu 19 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Ini rujukan dari Yehezkiel tadi. Anda harus ingat, Yehezkiel 38 dan Yehezkiel 39 berbicara tentang perang Armageddon, tentang perang akhir zaman menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Wahyu 19 ayat 17 dan 18 di sana dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Apa menunya? Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi jawaban Yesus ketika ditanya oleh para muridnya, kalau ada 2 orang sedang mengerjakan sesuatu, satu diambil, yang satu lagi tinggal. Ya, ketika 2 orang sedang tidur, satu dibawa dan satu lagi tinggal. Mereka bertanya, di mana Tuhan? Di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar. Ini Yesus sedang merujuk kepada burung nasar yang akan mendapat makanannya di masa kesesakan besar bagi orang-orang yang mengalami penghakiman dan murka daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, Yesus tidak sedang berbicara tentang pengangkatan. Yesus sedang berbicara tentang masa kesesakan besar. Itulah konteks daripada pasal 24 daripada Injil Matius. Jelas di sini bahwa Yesus tidak mengajarkan bahwa gereja harus melewati masa kesesakan yang besar, kemudian satu diangkat, yang lain ketinggalan. Matius 24 berbicara tentang mereka dilenyapkan dalam penghakiman, bukan karena pengangkatan. Kalau Anda melihat tadi kata dibawa, kalau Anda kembali ke pasal 24 ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41, kata dibawa di sana itu sama dengan kata yang dipakai dalam Yohanes 19 ayat yang ke-16. Coba dibuka Yohanes 19 ayat yang ke-16 dalam bahasa Inggris.
Itu kata yang sama dipakai ketika Yesus dibawa ke Kalvari untuk mengalami penghukuman atas dosa dunia. Ini kata yang sama, dikatakan they took Jesus and led him away. Jadi kata took, kata take, diambil, itu sama dengan kata diambil atau dibawa yang digunakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-40 dan 41. Dibawa ke mana? Bukan dibawa ke rumah Bapa, tetapi dibawa masuk ke dalam penghakiman. Jadi sudah jelas bahwa ini konteksnya berbeda. Kalau Anda mulai berbicara tentang pengangkatan di Matius 24, nggak nyambung. Salah kaprah, saudara. Ya, jadi sekali lagi ini merupakan pemahaman yang perlu kita resapi, yang perlu kita renungkan. Barangkali ini berbeda dengan apa yang kita pernah dengar tentang Matius 24 dan Matius 25. Memang ini radikal ketika saya pertama kali mendengar pengajaran ini pun, dan saya mulai research. Saya kalau mendapatkan satu pengajaran, saya tidak mau hanya berpatokan pada satu orang saja. Harus ada orang-orang lain, ahli-ahli teologi, para pengajar Alkitab lainnya yang punya pendapat yang sama. Minimal 2-3 orang. Ya, baru perkara itu menjadi sah. Bukankah begitu kata firman Tuhan? Kalau Anda membaca pun di dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, di sana ada perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Kalau Anda perhatikan secara rinci, secara mendalam, bahwa di sana tidak ada istilah-istilah yang dipakai untuk gereja. Jadi sebenarnya gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ini tidak secara langsung dapat diaplikasikan untuk gereja, sekalipun prinsipnya kita bisa belajar. Tetapi Yesus tidak sedang mengatakan atau mengajarkan perumpamaan itu bagi gereja, tetapi diperuntukkan bagi orang Yahudi, bagi bangsa Israel. Karena jarang sekali, hampir tidak pernah di dalam Alkitab Anda gereja disebut gadis. Gereja selalu disebut sebagai mempelai. Gereja selalu disebut sebagai tubuh Kristus. Gereja, ketika sebuah teks berbicara tentang gereja, biasanya di sana ada kata-kata di dalam Kristus, di dalam Yesus. Kalau Anda mempelajari Matius 25, di dalam 3 bagian itu, yang pertama gadis bijaksana, gadis bodoh, kemudian talenta, dan juga penghakiman kambing domba, itu tidak ditulis di Injil yang lainnya. Memang kalau kita bicara talenta, itu mirip dengan Lukas 19 ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang uang mina. Tetapi itu pun berbeda, karena perumpamaan tentang uang mina diberikan oleh Yesus di Yeriko. Di sini Yesus berbicara di Bukit Zaitun. Jadi latarnya sudah berbeda. Ya, dan isinya pun, aplikasinya pun berbeda kalau Anda mempelajari dan membandingkan kedua perumpamaan itu. Tapi sekali lagi bukan berarti terus kita bisa membuang Matius 25 begitu saja. Kita bisa belajar prinsip-prinsipnya. Beberapa ahli teologi berkata bahwa minyak yang harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh gadis-gadis ini, saudara, 10 gadis itu, merupakan benar-benar minyak secara harafiah. Karena nantinya Anda kalau membaca tanda-tanda akhir zaman, matahari akan menjadi gelap dan lain sebagainya. Jadi tanda-tanda di langit. Ketika itu mereka akan hidup di dalam kegelapan, dan di tengah kegelapan mereka harus melarikan diri. Mereka harus mencari tempat perlindungan. Karena itu mereka perlu lampu, dan lampu yang mereka miliki harus punya minyak supaya lampu itu tetap bisa menyala dan bisa menerangi perjalanan mereka. Jadi sekali lagi itu ya boleh Anda belajar prinsip. Ya, karena minyak seringkali dipersamakan dengan urapan, dengan api Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu kita harus pelihara. Jangan menyia-nyiakan api Roh Kudus. Jangan kita meremehkan kuasa daripada urapan. Itu benar. Tapi sekali lagi kalau kita berbicara konteks daripada pengajaran Yesus, Matius 24 dan 25 tidak secara langsung berbicara kepada gereja. Dan dengan pemahaman ini yang mungkin berbeda dengan apa yang Anda pernah dapatkan, apa maknanya bagi kita?
Memang bagian ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan gereja Tuhan, kita sebagai umat perjanjian baru. Tidak secara langsung berbicara tentang gereja, tapi ada sesuatu yang dapat kita pelajari tentunya. Mari kita lihat Matius 24 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Ini yang harus kita camkan. Karena semua peristiwa yang Yesus gambarkan di dalam Matius 24 tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Semuanya akan berproses. Dan Yesus memberikan warning, memberikan peringatan kepada Anda dan saya yang harus peka pada waktu dan masa daripada Tuhan. Di sini dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini prinsip yang harus kita pegang. Peristiwa penting yang akan datang selalu akan didahului dengan tanda-tanda bahwa peristiwa itu akan segera terjadi. Kita tidak tahu persis kapan pengangkatan akan terjadi, tapi saya percaya tidak akan lama lagi. Kalau kita memperhatikan berbagai kejadian di dunia sekitar kita, Tuhan mau kita menyadari bahwa waktunya tidak lama lagi. Memang kita tidak akan masuk ke masa tribulasi, tetapi kalau kita sudah mulai melihat tanda-tanda masa tribulasi terjadi hari ini di sekitar kehidupan kita, maka kita tahu waktunya sudah di ambang pintu. Dan kita pun dapat merasakan, kalau kita peka, kita dapat tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu yang akan diakhiri dengan kedatangannya kali yang kedua. Saya ambil dari sekian banyak tanda, saya hanya mengambil salah satu tanda saja. Dikatakan oleh Yesus bahwa menjelang kedatangannya kali yang kedua akan ada kelaparan. Bagaimana bisa terjadi kelaparan? Hari-hari ini memang di beberapa belahan dunia terjadi kelaparan, sulit mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Kelaparan bisa terjadi akibat pertambahan populasi yang sangat cepat. Perhatikan pertambahan populasi di dunia. Dari sejak zaman penciptaan sampai tahun 1804. Itu waktu yang sangat lama. Membutuhkan waktu sekian lama supaya populasi dunia mencapai 1 miliar. Dari penciptaan sampai tahun 1804. Kemudian untuk menembus angka 2 miliar perlu waktu 123 tahun. Terjadi pada tahun 1927. Kemudian perlu waktu 33 tahun untuk populasi dunia mencapai 3 miliar di tahun 1960. Selanjutnya untuk mencapai 4 miliar hanya perlu waktu 14 tahun. Dan itu terjadi di tahun 1974. Untuk mencapai 5 miliar di tahun 1987 hanya perlu 13 tahun. Dan untuk mencapai 6 miliar di tahun 1999 hanya diperlukan 12 tahun. Untuk mencapai 7 miliar di tahun 2012 diperlukan 13 tahun. Dan diperkirakan penduduk bumi akan mencapai 10 miliar di tahun 2050 dan 12 miliar di tahun 2100. Jika Anda teruskan pola ini, maka penduduk dunia akan mencapai 25 miliar di tahun 2150. Pertanyaannya, berapa banyak kapasitas bumi
untuk bisa menghidupi populasi dunia dengan layak. Kapasitas bumi maksimal hanya 10 miliar dengan sumber daya yang tersedia saat ini. Kalau penduduk bumi sampai meledak mencapai 25 miliar, bahkan beberapa mathematical modeling memprediksikan bumi ini bisa sampai 100 miliar ya penduduknya. Kalau pertumbuhan penduduk tidak diatur, maka mana mungkin bumi bisa cukup? Mana mungkin ya kita bisa hidup dalam kondisi seperti itu? Dan saya harus sepakat dengan Anda yang punya pemikiran seperti itu. Suatu hari nanti bumi tidak akan bisa menghidupi populasinya dengan sumber daya yang dimilikinya. Karena itu saya mau katakan, ketika Yesus memakai tanda akan ada kelaparan sebelum dia datang kali yang kedua, sebelum populasi meledak melebihi kapasitas bumi, sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Sesuatu yang bersifat profetik, sesuatu yang bersifat global harus terjadi. Kalau tidak, akan terjadi krisis di mana-mana. Krisis energi, krisis sumber daya alam, krisis bahan pangan. Dan pertambahan populasi ini pun merupakan tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. 7 tahun sebelum kedatangan Yesus, pengangkatan terjadi. Bagi gereja Tuhan, jangan engkau menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Bagi gereja Tuhan, kita harus mengantisipasi terjadinya pengangkatan. Karena kedatangan Yesus kali yang kedua baru 7 tahun setelahnya. Dan di antaranya itu, selama 7 tahun itu, neraka di bumi. Anda tidak mau melewati masa itu. Jadi kehidupan kita bukan hanya di bumi ini saja. Karena itu di tengah kesibukan kita, di tengah segala hal yang harus kita lakukan dan kerjakan, luangkan waktu untuk belajar tentang firman Tuhan, khususnya firman Tuhan yang bersifat profetik. Karena nubuat, firman yang profetik itu akan memberikan kepada kita perspektif akan masa depan. Pengetahuan bahwa Yesus Kristus memegang kendali dan berdaulat atas dunia ini. Saya harus mengakui bahwa ketika saya belajar dan mendalami firman tentang akhir zaman ini, saya merasa bahwa hidup saya enteng sekali. Permasalahan seberat apapun rasanya ringan-ringan saja untuk dijalani. Kenapa? Karena saya diperlengkapi dengan perspektif akan masa depan. Saya diperlengkapi dengan kekuatan bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini saja. Ada sesuatu yang jauh lebih indah, sesuatu yang jauh lebih dahsyat di depan sana, yang Tuhan siapkan bagi mereka yang setia kepada Dia dan terus melayani Dia, menyembah Dia. Tuhan punya rencana, Tuhan punya program. Kemarin saya sudah jelaskan tentang tatanan ilahi. Tuhan akan menggenapi setiap urutan peristiwa yang Dia sudah ajarkan di dalam Alkitab yang Anda dan saya miliki. Karena itu, dengan waktu yang ada, jalani hidup ini. Maksimalkan waktu kita dengan segala potensi yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yesus akan datang kembali dan waktunya tidak lama lagi. Dan saya berdoa supaya kita semua mengalami pengangkatan dan berjumpa dengan Yesus di angkasa. Sekali lagi, pengangkatan, Yesus tidak akan turun sampai ke bumi. Yesus hanya menunggu kita di angkasa. Dan kita akan bertemu dengan Dia di awan-awan permai. Kemudian Dia akan membawa kita masuk ke rumah Bapa, tinggal di sana. Kita akan mendapatkan upah kita. 7 tahun kemudian kita akan bersama-sama dengan Dia kembali ke bumi dan memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan 1000 tahun. Nantikanlah itu. Hiduplah berpengharapan.
Jangan engkau berduka cita, tetapi bersukacitalah, hiburkanlah satu sama lain dengan perkataan ini. Dan terus belajar. Karena Tuhan tidak mau kita tidak tahu. Tuhan mau kita mengetahui waktu dan masanya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.